Ini adalah video ketiga dari integral, yaitu mengenai limit dari finite sums. Pada bagian ini kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada dua video sebelumnya untuk mencari luas dari daerah di bawah sebuah kurva. Jadi setelah kita pelajari di video sebelumnya mengenai notasi sigma dan juga sifat-sifatnya, jadi sekarang kita akan mempelajari apa yang terjadi dengan aproksimasi finite sum ini apabila jumlah komponen yang dijumlahkan itu mendekati tak hingga, jadi makin banyak. Sebelumnya kita lihat dulu ya mengenai aproksimasi luas kurva. Pada saat kita belajar aproksimasi luas kurva, kita pelajari ada 3 cara untuk menentukan tinggi dari persegi panjang yang dipakai untuk mengaproksimasi luas dari kurva. Ya, jadi ada yang namanya left end point. Left end point itu kita pilih titik yang paling kiri dari persegi panjang. Ada right end point yang paling kanan dari persegi panjang, dan ada midpoint yaitu titik tengah dari persegi panjang. Ya. Jadi kalau kita mau mencari luas dari daerah di bawah kurva ini adalah kita menjumlahkan luas dari masing-masing persegi panjang ini. Jadi kalau kita punya n buah persegi panjang, maka pendekatan luasnya adalah FC1 ini adalah tinggi dari persegi panjang. Delta X adalah lebar dari persegi panjang. Jadi luas dari satu persegi panjang adalah tinggi dikali lebar, tinggi dikali lebar. Nah, karena dia banyak sekali, akhirnya kita menggunakan sigma notasi ini. Jadi kita punya n buah persegi panjang, jadi kita pakai sigma notasi dari K sama dengan 1 sampai N. Fungsinya ini adalah fungsi CK. CK itu adalah titik misalnya C1, C2, C3, C4 gitu ya, tergantung K1. Jadi ini tinggi, ini lebar. Di mana lebarnya itu adalah panjangnya ini ya, dari C1 sampai Cn dibagi N ya. Jadi bagi jumlah persegi panjang yang ada. Jadi apabila kita sekarang bagi luas kurva tersebut dengan jumlah persegi panjang yang semakin banyak, jadi misalnya yang ini kan 4 persegi panjangnya. Nah sekarang kita bagi dia jadi jumlahnya itu lebih banyak, n-nya lebih besar. Semakin banyak, semakin besar n-nya, semakin mendekati hasil perhitungan kita dengan luas yang sebenarnya. Jadi kalau kita set n-nya menuju tak hingga, nah, maka luas total persegi panjang sama dengan luas sebenarnya. Jadi kalau kita ambil limitnya, maka kita dapat bentuk yang seperti ini. Jadi luas dari, jadi kalau begitu n menuju tak hingga, maka ini adalah sama dengan luas di bawah kurva. Jadi luas di bawah kurva adalah limit n menuju tak hingga dengan summation dari K sama dengan 1 sampai n fungsi CK dikali delta X. Jadi kita sekarang punya fungsi yang berbentuk limit. Nah, sekarang kita dari sini kita tahu kita punya delta X. Kita tahu rumus delta X yaitu ini. Ya. Nah, problemnya adalah CK. Bagaimana kita mencari CK? Sementara tadi kita tahu bahwa kita punya 3 kemungkinan untuk mencari CK. Jadi yang pertama kita cari bagaimana kalau kita punya right end point. Right end point kita punya ini ya. Dia dimulai dari A, intervalnya sampai B. Nah, CK itu adalah C1 pada saat K sama dengan 1, K sama dengan 2 kita dapat C2. Maka kita lihat bahwa CK ini adalah A ditambah, pada saat C1 berarti A ditambah delta X. Maka K kali delta X. Pada saat C2 adalah A ditambah 2 delta X. Kita bisa lihat di sini, 2 delta X. Maka inilah dia rumus yang akan kita pakai untuk menghitung CK kalau kita menggunakan right end point. Bagaimana kalau kita menggunakan left end point? Left end point artinya berarti titik C-nya itu, CK-nya itu ada di sebelah kiri dari ini ya, di sini. Jadi sama. Jadi pada saat kita mau mencari CK pada left end point, jadi ini adalah A ditambah K kurang 1 dikali delta X. C1 pada saat K sama dengan 1, ini adalah 0 kali delta X. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi ini adalah rumus yang kita pakai untuk left end point. Nah, yang terakhir adalah midpoint. Midpoint sama
Jadi ini adalah titik tengah. Jadi untuk mencari CK pada midpoint, ini adalah rumus yang kita gunakan. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari CK pada midpoint. Sebelum kita masuk pada contoh, kita tulis ulang lagi hukum-hukum aljabar. Ya, ini kita bisa lihat pada video sebelumnya. Ini hukum penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan konstanta atau summation dari konstanta itu sendiri. Ya, ini kita perlukan nanti untuk perhitungan. Yang kedua yang juga sangat penting adalah bagaimana mencari hubungan ini ya, summation yang di sebelah kiri ini dengan n dalam bentuk n. Jadi kita bisa tuliskan summation ini dalam bentuk n. Untuk contoh kita yang pertama, tugas kita adalah kita mau menghitung luas di bawah kurva dari fungsi ini ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Dimana untuk perhitungan ini CK yang kita pilih adalah right endpoint ya, jadi titik CK itu berada pada sebelah kanan dari persegi panjang yang kita pilih. Jadi step yang paling pertama, ini step pertama dari kita ya, jadi di stepnya ini harus kita ikuti ya. Step pertama adalah lebar dari persegi panjangnya. Kita tahu bahwa B-nya adalah ini, A-nya adalah ini. Jadi kalau kita masukkan B kurang A dibagi N, kita dapat 1/N. N-nya berapa? Kita belum tahu. Ya, kita belum set N-nya berapa. Pokoknya kita akan bilang bahwa kita akan punya N buah persegi panjang. Setelah kita mendapatkan lebar dari persegi panjang, step keduanya adalah menentukan CK. Karena kita pakai right endpoint, jadi rumus CK kita pilih yang ini ya. Ini karena udah kita bisa lihat di sebelumnya bahwa karena right endpoint rumus CK-nya itu kita masukkan A-nya adalah 0. Kita masukkan A-nya 0 ya. Ini adalah delta X-nya adalah 1/N, kita masukkan 1/N, maka kita tahu bahwa CK adalah K/N. Ini adalah step kedua. Terus step ketiga, kita masukkanlah CK ini ke dalam fungsi. Fungsi kita adalah fx sama dengan x kuadrat. Kalau gitu semua x kita ganti sama CK. Kita ganti semua x sama CK, kita dapat ini. Nah, CK ini adalah K/N, maka kita gantikan CK ini dengan K/N. Kita masukkan, berarti ini fungsi dari K/N adalah K/N kuadrat. Ini adalah sama dengan K kuadrat dibagi N kuadrat. Sekarang step keempat adalah kita jumlahkan. Jadi udah kita dapat fungsinya dalam fungsi CK. Jadi sekarang dia sebagai fungsi K. Sekarang kita jumlahkan. Ini adalah summation dari 1 sampai N dari tinggi persegi panjang dikali lebar persegi panjang. Nah, bagaimana? Kita masukkan FCK-nya adalah K kuadrat N kuadrat, yaitu yang ini. Delta X-nya adalah dari ini. Ini adalah delta X. Kita masukkan ke sini, kita kalikan, kita dapat K kuadrat per N pangkat 3, summation dari 1 sampai N. Terus kita sederhanakan lagi, seperti yang udah kita bilang bahwa yang boleh ada di kanan ini hanya yang mengandung K. Yang tidak mengandung K kita boleh keluarkan. Jadi N pangkat 3 1/N pangkat 3 bisa kita taruh di depan. Ya, jadi ini karena dia hanya kalau di sini dia hanya sebagai seperti konstanta saja, angka. Dia tidak mengandung K. Nah, sekarang K kuadrat ya. K kuadrat itu berdasarkan hubungan kita ini adalah N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 6. Kita bisa gantikan ya, ini kan. Nah, sekarang kita gantikan. Jadi kita dapat fungsi hanya sebagai fungsi N. Kita nggak punya K lagi di sini. 1/N pangkat 3 dikali ini hubungan yang ini. Sekarang ini bisa kita coret. Ini kita coret ya, jadi N kuadrat. Kita sederhanakan, kita dapat jadi bentuk seperti ini. Nah, sekarang ini juga bisa kita kembangkan, kita kalikan, kita bisa dapat bentuk seperti ini ya. Nah, setelah kita dapat seperti ini, inilah hasil dari summation atau penjumlahan dari luas seluruh persegi panjang yang ada. Kemudian kita masuk ke step berikutnya. Ini adalah step terakhir ya. Tadi ini adalah step keempat. Nah, sekarang kita masuk ke step kelima. Step kelima ini adalah kita set N-nya menuju tak hingga ya. Supaya kita mempunyai hasil yang sama dengan luas sebenarnya. Jadi ini kita limitkan
n menuju tak hingga. Jadi jumlah n tak hingga berarti ini kita limit n menuju tak hingga. Bagaimana cara mencari limit menuju tak hingga? Yaitu caranya adalah dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi kita adalah n kuadrat. Berarti semua ini kita bagi dengan n kuadrat. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah 2n kuadrat dibagi n kuadrat. N kuadratnya hilang. 3n dibagi n kuadrat. Jadi 1/n di sini. 1 dibagi n kuadrat. Ini n kuadratnya hilang. Setelah itu apa? Kita masukkan n-nya menuju tak hingga ke sini. Jadi ini 1 per tak hingga 0. 1 per tak hingga kuadrat 0. Jadi akibatnya kita punya limit n menuju tak hingga. Ini ya hasil dari penyederhanaan ini. Kita masukkan tak hingganya ke sini. Ini adalah 0. Ini 0. Ini 0. Maka kita dapat 2/6. Nah, kita dapat hasilnya adalah luas dari di bawah kurva adalah 1/3. Untuk contoh yang berikutnya, sekarang kita mau mencari luas di bawah kurva dari fungsi ini. Fx sama dengan x kurang 1 pada interval 0, 2. Jadi dari mulai titik 0 sampai titik 2. Sekarang CK-nya yang kita pakai adalah dengan menggunakan left endpoint. Step pertama, yang tadi kita lihat ya, step pertama kita cari lebarnya dulu. Ya, ini A, ini B. Kita masukkan semuanya, kita dapat lebarnya adalah 2/n. Nah, setelah itu kita cari rumus dengan menggunakan left endpoint. Left endpoint ya, kita dapat dari di atas kita udah tahu bahwa left endpoint itu kita pakai rumusnya adalah yang ini. Nah, karena A-nya 0, kita perkalikan, akhirnya kita dapat dalam bentuk seperti ini. Sekarang ini adalah step 2. Step 3, kita masukkan ke fungsi. Fungsi kita adalah bentuk seperti ini. Sekarang semua X kita ganti CK. Akhirnya kita dapat seperti ini. Dan semua CK ini kita ganti dengan CK yang ada di sini, yaitu ini. Maka sekarang kita punya fungsi ini menggantikan semua CK ini. Jadi kita dapat 2K kurang 1/n. Ya. 2 dikali K kurang 1/n dikurang 1. Nah, sekarang step keempat. Step keempat adalah kita pakai summation. Kita jumlahkan semua fungsi ini dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Jadi ini masukkan ke dalam summation dikali dengan lebarnya dari persegi panjang. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita bisa kalikan ke ini, kita kalikan. Ini kita kalikan, kita dapat ini. Setelah itu kita pakai rule berikutnya. Ya, ini adalah pengurangan. Kalau gitu ini bisa kita pisahkan. Ini bisa kita sendiri summation, ini kita bikin sendiri summation, hasilnya adalah seperti di bawah ini. Setelah itu apa yang kita lihat? Kita lihat bahwa 4/n kuadrat ini tidak mengandung K, maka dia bisa keluar. 2/n tidak mengandung K, dia bisa keluar. Maka kita dapat seperti yang di bawah ini. Ya, kita udah punya 4/n kuadrat keluar, 2/n keluar. Jadi ini adalah hanya summation 1, ini K kurang 1. Ini masih bisa kita pisah lagi dengan pengurangan. Kita pisah. Jadi masing-masing ini sendiri, ini sendiri. Ini masih tetap sama. Setelah itu apa yang kita dapat? Ini dari tabel di atas kita bisa punya bahwa ini bisa kita tuliskan dalam bentuk N, yaitu adalah ini. Summation dari 1 itu adalah N. Clear ya? Nah, ini summation dari 1 adalah N dikali 2/n hilang. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita kalikan ini dengan ini, kita dapat ini. Kita kalikan ini dengan ini, kita dapat ini. Dikurang 2. Nah, sekarang setelah itu ini kita sederhanakan lagi. Ini kita bagi. Nah, kita dapat ini 2 ya. 2n tambah 2/n kurang 4/n dikurang 2. Kita sederhanakan lagi. 2n/n kita dapat 2. 2/n, 4/n, 2. Dan ini saling hilang. Akhirnya kita dapat minus 2/n. Nah, sekarang step kelima, step terakhir, kita set n-nya menuju tak hingga. Jadi kita pakai limit ya. Jadi jumlah n-nya kita set jadi tak hingga. Kita kasih limit n menuju tak hingga. Jadi limit dari
minus 2 per n, kita masukkan tak hingga ke sini, maka kita dapat hasilnya luasnya adalah 0. Jadi dari tadi kita hitung panjang-panjang, akhirnya kita dapat luasnya 0. Maksudnya apa? Kenapa mungkin ini luasnya 0? Coba kita plot. Kalau kita plot kurva kita, ya, kita plot kurva kita bisa lihat pada interval dari 0 sampai 2, ini kita bisa lihat bahwa luas yang positif sama besarnya dengan jumlah yang negatif. Ini adalah yang kita hitung, ini adalah jumlah bersih, luas bersihnya, ya. Jadi yang di atas sumbu X ini semua luasnya positif, di bawah sumbu X luasnya negatif. Jadi luas totalnya ini adalah penjumlahan ini. Kalau pada kasus ini pada interval 0 sampai 2, maka kita dapat luas bersihnya adalah 0 karena ini sama besarnya. Coba misalnya kita tadi 0 sampai 1,5, yang kita dapat luasnya adalah negatif. Ya, kenapa? Karena lebih besar yang warna biru ini daripada yang hijau. Ya, jadi itu yang pengertiannya kenapa bisa kita dapat 0. Ya, jadi ini adalah dasar bagaimana kita nanti menghitung integral, ya. Jadi konsep limit n menuju tak hingga dan summation inilah yang nanti dikenal sebagai integral, ya, pada video berikutnya. Jadi sekian dulu video ini, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.